Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bea materai, ya, bea materai. Bea materai sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, definisi fundamental. Definisi utama adalah bea materai itu adalah apa? Bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Udah, tik ya. Nah, ketika kita mengerti pajak atas dokumen berarti itu bea materai, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Karena bea materai ini bukan pajak atas transaksi, melainkan pajak atas dokumen itu sendiri ya. Terus kemudian berlaku untuk tulisan tangan, cetakan fisik hingga dokumen elektronik yang dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Kemudian prinsipnya satu dokumen adalah satu kali. Biometrik hanya dikenakan satu kali untuk setiap dokumen final. Nah, parameter nilai dan tarif tunggal ya. Tarif tunggal memang biometrik memang tarif tunggal ya itu 10.000. Berlaku untuk semua dokumen yang terutang biometrik menggantikan sistem tarif ganda lama. Kalau dulu kan 3.000 sama 6.000. Kalau sekarang hanya satu yaitu 10.000. Nah, terus kemudian batas nilai nominal minimum untuk dokumen yang menyatakan penerimaan uang atau pelunasan utang agar dikenakan bea materai itu adalah lebih dari 5 juta. Dokumen di bawah nilai ini bebas bea materai. Jadi kalau misalkan ada dokumen penerimaan uang atau pelunasan utang di bawah 5 juta itu tidak dikenakan bea materai. Kalau di atas 5 juta itu dikenakan bea materai. Terus kemudian objek bea materai yaitu terkait dengan dokumen utang yaitu atas kejadian perdata. Misalkan surat perjanjian beserta lengkapnya itu keterangan bea materai, akta notaris beserta glose, salinan dan kutipan. Kemudian akta PPAT beserta salinan dan kutipan, surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga, dokumen lelang, surat keterangan atau pernyataan, kemudian dokumen bernominal lebih dari 5 juta, ya. Terus kemudian alat bukti pengadilan itu juga dikenakan bea materai sebesar 10.000. Segala jenis dokumen yang khusus diajukan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, yaitu adalah definisi dari alat bukti pengadilan itu dikenakan bea materai, yaitu dikenakan bea materai. Terus kemudian di sini yang bebas bea materai, jadi bukan objek bea materai, yaitu pertama tiket atau resi pengiriman itu kan dokumen, tapi kan itu lalu lintas barang atau orang, sehingga itu bebas bea materai. Kemudian ijazah tidak pernah ada bea materai ya, ijazah kalian SD, SMP, SMA itu tidak pernah ada bea materai. Segala bentuk ijazah pendidikan tidak ada bea materai. Ketenaga kerjaan itu tanda terima gaji, pensiun, tunjangan itu tidak bebas dari bea materai. Penerimaan negara, surat setoran pajak, nah itu tidak dikenakan bea materai. Tanda bukti penerimaan negara uang negara dan kuitansi pajak itu tidak dikenakan bea materai atau bukan objek bea materai. Terus kemudian terkait dengan dokumen perbankan atau investasi, simpanan uang, pembagian dividen, bunga, surat gada itu bebas bea materai. Dokumen kebijakan Bank Indonesia, apakah itu dokumen instrumen moneter Bank Indonesia atau lainnya, itu adalah bebas bea materai. Kemudian internal organisasi, tanda penerimaan uang kas internal ya, itu bebas bea materai. Kemudian terkait dengan perbankan atau investasi, misalkan simpanan uang, pembagian dividen, bunga, surat gada itu bebas bea materai. Kemudian adalah crowdfunding atau urun dana, transaksi luar negara maksimal adalah 5 juta ya. Maksimal adalah 5 juta itu bebas bea materai. Kemudian fasilitas khusus pengalihan hak atas tanah dan korban bencana alam dan kegiatan keagamaan non komersial, tidak komersial ya. Itu bebas bea materai. Nah, eh, ini siapa dan kapannya. Untuk jenis dokumen surat perjanjian, itu siapa yang harus membayar bea materai, yaitu adalah masing-masing pihak yang menerima. Yang menerima dokumen perjanjian itu yang terutang, ya pihak yang terutang bea materai. Terus kemudian kapan terutangnya? Terutangnya adalah saat dibubuhkan tanda tangan. Dan saat dibubuhkan tanda tangan itu adalah saat terutangnya bea materai. Untuk akta di notaris atau PPAT dan surat berharga itu adalah yang terutama adalah pihak yang menerbitkan dokumen, yaitu berarti di sini adalah si notaris atau PPAT. Kapan terutangnya? Berarti saat selesai dibuat. Dan saat selesai dibuat akta berarti saat itu terutang bea materai. Kemudian surat keterangan atau pernyataan berarti pihak yang menerima dokumen itu terutang bea materai. Kemudian saat terutangnya adalah saat diserahkan kepada si penerima. Meskipun pada pada kenyataannya ya, pada realitanya ya yang ini ya yang membutuhkan bea materai adalah yang si pemberi surat keterangan atau surat pernyataan ya. Sehingga si penerimanya hanya menerima saja, tidak tidak apa namanya tidak membutuhkan bea materai ya. Jadi membutuhkan bea materai realitanya adalah si pemberi surat keterangan atau surat pernyataan.
Terus kemudian cuman secara undang-undang pajak bea materai ini adalah yang terutama adalah pihak yang menerima dokumen. Kemudian jenis dokumen selanjutnya adalah alat bukti pengadilan. Nah, pihak yang terutang atau siapa yang terutang ini adalah pihak yang mengajukan dokumen. Kemudian saat terutangnya adalah saat diajukan ke pengadilan. Kemudian yang terakhir adalah dokumen luar negeri, yaitu pihak yang terutangnya atau siapanya yang terutang, yaitu pihak yang membayarkan bea materai itu adalah pihak yang menerima manfaat. Kemudian saat terutangnya adalah saat digunakan di Indonesia. Nah, pelunasan bermaterai itu ada beberapa opsi ya. Ya bisa menggunakan materai tempel yang materai tempel itu materai kertas itu ya. Kalian mungkin sudah sangat kenal ya materai tempel. Itu uh, fisik dicetak dan dijual secara tradisional. Biasanya belinya di kantor pos ya. Kemudian juga ada materai elektronik atau e-materai, yaitu berjual digital diterbitkan oleh Peruri, perusahaan PT Peruri ya, untuk dokumen elektronik. Kemudian materai dalam bentuk lain, solusi enterprise dalam bentuk teraan komputerisasi atau percetakan. Kemudian juga bisa dalam bentuk surat setoran atau SSP, pembayaran langsung ke kas negara untuk kondisi khusus, misalkan seperti pemeteraan kemudian. Nah, ini adalah anatomi materai elektronik. Nah, di sini materai itu terdiri dari ini ya, terdiri ada 22 digit kode unik untuk sistem pengamanan digital berbasis number, kemudian ada laba garudanya, kemudian ada angka tarifnya yaitu 10.000, kemudian ada keterangan digital yang memuat teks materai elektronik. Nah, distribusi dan pembelian emetrai, yaitu bisa jadi distribusinya mulai dari Peruri, ya, pembuatan oleh Peruri dicetak secara digital dan diamankan oleh sistem Peruri, kemudian distribusikan melalui portal pos atau distribusikan melalui portal resmi, contoh emetrai.co.id, bisa melalui Vnet, Pajakku, Mitra.com dan seterusnya. Kemudian pembelian oleh wajib pajak, pengguna baik pengguna oleh orang pribadi atau badan, membuat akun di portal distributor untuk membeli kuota, kemudian baru dibukukan, dibuka secara digital, dicetak touch point pada dokumen PDF dan dikunci dengan sertifikat elektronik atau CA. Nah, ini ya, nanti kita akan praktek terkait dengan pembubuhan secara digital lalu emetrai. Nah, terus kemudian di sini alternatif skala enterprise, materai dalam bentuk lain. Jadi ada materai dalam bentuk lainnya itu materai teraan, materai komputerisasi, dan materai percetakan. Untuk materai teraan ini adalah metodenya mesin menggunakan mesin teraan fisik. Nah, syaratnya adalah wajib deposit prabayar, saldo berkurang otomatis saat pembubuhan. Nah, ini dokumennya ada untuk dokumen fisik dalam jumlah yang sangat besar ya. Kemudian materai komputerisasi. Meter komputerisasi adalah cetak digital terintegrasi dengan sistem. Ya, ini volume terutangnya lebih dari 1.000 dokumen per bulan ya. Terus kemudian sistemnya pasca bayar disetor oleh si pemungutnya. Kemudian yang ketiga adalah meterai percetakan. Metodenya dicetak langsung di kertas berharga, cek atau bilet. Syaratnya adalah khusus perusahaan percetakan dengan izin dokumen security dari Bota Supal dan Bank Indonesia. Nah, di sini ya seperti ini ya, anatomi metatron dan komputerisasi bentuknya seperti ini untuk meternya ya, meternya. Nanti bisa dilihat sendirinya. Ada tinta merah dan logo Kemenq, tulisan Direktur Jenderal Pajak dan meterai teraan. Kemudian tarifnya adalah 10.000, tanggal pembubuhan dan nomor mesin. Nah, ini sangat minimalis dan digunakan untuk cetak massal ya. Dan dan hanya wajib memuat teks meterai lunas ya, mencantumkan angka tarifnya adalah 10.000. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.